Wisdom. Kita bicara komunikasi dulu, itu adalah segala tindakan, itu bisa berupa verbal, non-verbal, kemudian simbol berkaitan masalah pesan-pesan di media, dan semua proses atau aktivitas itu sebagai aktivitas komunikasi di area-area politik. Contoh misalkan yang paling mudah itu adalah bagaimana kemudian seseorang melakukan kampanye, bagaimana seorang bupati itu meyakinkan anggota DPR, bagaimana kemudian Jokowi misalkan membuat sebuah kebijakan, bagaimana melakukan lobbying, itu semuanya. Banyak hal lagi kalau kita lihat adalah bagaimana kemudian media juga bisa menjalankan komunikasi politik terkait dengan program-program, arahnya nanti akan mempengaruhi pemerintah daerah, mempengaruhi perilaku publik, mengarahkan sebuah kebijakan untuk kepentingan publik dan politik. Pengalaman saya dulu menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai wakil ketua. Kami ada berlima. Pada saat proses memilih wakil ketua atau ketua, itu sudah bicara pada komunikasi politik. Bagaimana saya dinilai layak oleh anggota yang lain sehingga saya bisa dalam tanda kutip ditunjuk sebagai wakil ketua. Proses-proses negosiasi, persuasi itu adalah bagian dari komunikasi politik. Dan tidak cukup di situ, ternyata ketika kita menggodok kebijakan, bagaimana sebuah lembaga penyiaran itu melanggar atau tidak melanggar dan bagaimana membuat dia tertib, maka membuat sebuah draft kebijakan keputusan ini juga tidak mudah. Karena ada satu orang yang mungkin perspektifnya berbeda, kemudian punya kepentingan tertentu yang kita tidak tahu, dan di situ semuanya saling curiga. Maka perlu ada namanya ilmu berbicara. Ketika salah satu anggota komisioner ketimpa masalah misalkan, maka saat itu tidak ada rekonsiliasi yang cukup kuat. Yang terjadi pada itu misi saya adalah pengurus KPID ini dibubarkan. Nah, akhirnya saya menjalin orang-orang yang saya anggap potensi untuk mendukung gagasan saya dan dibubarkan. Ketika kita masuk pada sebuah organisasi, kelompok, kita harus paham betul rule-nya di organisasi itu seperti apa, budayanya seperti apa. Ketika kita mengetahui aturan itu, rule-nya, budaya itu ternyata tidak cukup. Pada saat itu proses pembelajarannya adalah bahwa networking itu juga sangat berpengaruh. Bahwa saya mempengaruhi orang itu tidak harus saya kemudian bicara pada orang itu, dan itu networking. Kita meyakinkan dan pesan itu harus kemudian dilogikakan semaksimal mungkin rasional dan ada data sehingga lawan kita itu tidak ada alasan untuk tidak menyetujui keinginan kita. Saya Profesor Anang Sujoko, Doctor of Communication, guru besar di bidang kajian media dan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.